خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ya, karena Masya Allah sekarang itu di Pantura intensitas mobil semakin padat ya. Saya berangkat tuh jam 4 ya, jam 4 lebih 10 lah kalau nggak salah, pakai G-Maps, diarahkan ke tol Kanci Ciperna. Qadarullah di situ macet lagi. Saya putar balik ya, sebelum masuk pintu tol itu putar balik lewat Cirebon. Ya, macet lagi di ya, beberapa tempat. Ya alhamdulillah sampai juga, alhamdulillah. Jadi intinya mohon maaf karena keterlambatan ya. Berarti nanti harus antisipasi, barangkali ba'da asar langsung berangkat ya barangkali, insyaallah. Dan ana ucapkan jazakumullahu khairan atas semangat antum ya untuk talabul ilmi syar'i, dan ini adalah pertemuan perdana ya. Pertemuan pertama kali kita akan bahas satu materi yang berkaitan dengan fiqhud da'wah, fikih dalam berdakwah. Jadi ana diminta oleh Pak Yusef ya, hafizahullah, untuk menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan fiqhud da'wah ya, dan ini penting sebetulnya materi ini, dan bukan hanya penting bagi seorang da'i yang jelas-jelas memang da'i adalah juru dakwah, tapi juga penting bagi semua kaum muslimin ya, terkhusus kepala keluarga. Kita selaku ayah atau suami di keluarga juga berdakwah sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Nah, ada fikih-fikih dalam berdakwah yang harus kita fahami, dan kita bahas dari kitab yang insya Allah mungkin sebagian antum ada yang sudah punya ya. Kalau belum bisa minta PDF-nya ke Pak Yusef ya. Itu yang kita pakai, judulnya kitabnya adalah Fiqhud Da'wati Ahkamuha Asalibuha Wasailuha Fadluha Sifatu wa Akhlaqud Da'iyah. Jadi judul utamanya adalah fikih dakwah ya, yaitu fikih dalam berdakwah. Dan dijelaskan di sini hal-hal yang terpenting dalam masalah ini, yaitu ahkamuha, hukum-hukum seputar dakwah, asalibuha, metode-metode dalam berdakwah, wasailuha, yaitu sarana-sarana dalam berdakwah, fadluha, keutamaan berdakwah, dan yang terakhir sifatu wa akhlaqud da'iyah, yaitu bagaimana seharusnya ya seorang dai memiliki sifat, karakter, dan akhlak. Nah, ini penting dan bagus ya, karya Fadilatul Syekh Musnid Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala ya, salah seorang dai dan juga mudir markaz dakwah wal irsyad di kota Dammam di Saudi Arabia. Kita mulai dari muqaddimah terlebih dahulu, ya.
Al-Muqaddimah di situ, kalau antum pegang kitabnya, baik print-printannya ataupun PDF-nya, bisa dilihat di halaman 3. Al-Muqaddimatu, dan nanti sistem ana membahas kitab, ya ana betul-betul akan bahas kitabnya. Terkadang bahkan ada materi-materi ataupun perihal yang nggak disebutkan dalam kitab, ana tambahkan dari kitab yang lain, ya insyaallah subhanahu wa ta'ala, supaya kita betul-betul namanya ngaji apa? Ngaji kitab, bukan jiping, alias ngaji apa? Ngaji kuping. Nantinya kata orang Cirebon barlen, bubar kelalen, ya seperti itu. Tapi kalau ada kitabnya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, minimalnya antum ya baca, ikutan baca lah, walaupun kitabnya ini tidak gondrong, ya kitabnya ini gundul, ya insyaallah. Karena kitab ulama itu ada yang alhamdulillah sudah gondrong, sudah berharokat, ya ada juga yang masih betul-betul gundul sehingga perlu effort dan perlu usaha untuk memahaminya. Di muqaddimah ini penulis mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu hadiyan wa mubashiran wa nadhira. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah, ya, kepada orang yang Allah utus sebagai hadi, ya, sebagai pemberi hidayah, petunjuk, wa mubashir, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira, dan juga beliau sebagai da'i, ya, penyeru yang mengajak manusia ilallah, kepada Allah azza wa jal, biidnihi, dengan izinnya, diizin Allah, wasirajan munira, dan sebagai penerang atau pelita yang menerangi. Fa'anarallahu bihi a'yunan umya, ya, maka dengan itu Allah, ya, beri penerangan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam mata-mata yang buta, wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati-hati yang lalai, ya. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi, ya, semoga salawat dan salam tercurah selalu kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya, alladzina salaku sabilahu, yang meniti jalan beliau, wa nasharu da'watahu, dan menyebarkan dakwah beliau, wa sunnatahu, dan sunnah beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga semoga tercurah kepada orang-orang yang mengikuti beliau dan mereka semua sampai kiamat dengan baik, ya, mengikuti beliau bi ihsan. Kata-kata bi ihsan ini penting, ya, antum harus pahami, mengikuti dengan apa? Baik, ihsan. Karena ada orang ngaku-ngaku mengikuti sallallahu alaihi wasallam, tapinya asal ikut saja, tidak baik, ya. Ngaku-ngaku mencintai Rasul, asal cinta saja, tidak sesuai dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi ba'du ahkamid da'wati ila Allah ta'ala. Maka inilah, ya, kitab ini akan dijelaskan sebagian hukum-hukum dakwah ilallah, yang mengajak menyeru kepada Allah azza wa jal, wa hiya jam'un wa idadun wa tartibun. Dan ini sebetulnya, kata penulis, kata Syekh, ya, hanya mengumpulkan maklumat, ya, dan menertibkan kembali, menyusun ulang kembali dari apa yang lima sabaqana bihi ulama'una, dari apa-apa yang memang sudah ditulis oleh para ulama kita sebelumnya. Makanya ini ana
sengaja pakai ini dulu karena ini bertahap ya, ini hanya sekitar 90 halaman ya atau kurang. Jadi nanti bisa kita lanjutkan ke kitab yang lainnya yang lebih besar. Karena awal-awal anak WA-an sama Pak Yusef itu minta kitab yang langsung gede ya, 300 halaman. Anak bilang ini gede ya, nantinya malah pada pusing nantinya. Jadi mulainya dari yang apa dulu? Dari yang kecil-kecil dulu, bertahap dulu lah. Insya Allah nanti kalau kita sudah terbiasa dengan pembahasan ya kitab para ulama, baru bertahap ke yang besar, bahkan yang berjilid-jilid pun nggak masalah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibarat orang belajar berenang ya, apakah langsung dicemplungin ke samudra ya, nanti langsung dicaplok apa? Hiu ya. Belajar berenang itu icak-icakan dulu ya di kolam yang kecil, terus baru yang rada dalam, terus kalau sudah ahli, sudah mahir, baru silahkan berenang di tengah-tengah samudra, nggak masalah insya Allah. Begitulah kitab para ulama, karakternya seperti itu, apalagi para ulama salaf ya, bahasa mereka tinggi, sastra Arab mereka berat ya, sehingga penting kita membahas kitab-kitab para ulama kontemporer sebagai pengantar, sebagai tangga awal untuk memahami ya ilmu Islam yang jauh lebih luas dan lebih besar lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini di fikih dakwah ini juga penulis pun menyatakan bahwa apa yang sebetulnya saya tulis ini merupakan karya ilmiah yang sudah ditulis oleh para ulama kita sebelum masa ini, artinya sudah bukan satu materi yang baru ya. Wa du'atuna, para du'at kita juga al-ajilla yang mulia fi hadzal mawdu' dalam masalah ini, maka fajazahumullahu anna khaira ma jaza bihi ibadahu salihin ya. Penulis mengatakan, Syekh Musnid Al-Qahtani ya, semoga Allah memberikan balasan kepada mereka semua para ulama kita yang terdahulu ya, dengan balasan yang sangat baik seperti Allah balas kepada hamba-hambanya yang saleh. Kama anna hadhihi risalata ja'at mukhtasaratan, sebagaimana ya, penulis juga menjelaskan bahwa risalah atau kitab ini sengaja saya buat secara mukhtasarah. Mukhtasar itu apa? Ringkas ya, jadi intisarinya fi maudu'ina ya, di tema yang akan kita bahas ini tentang fiqhud da'wah ya. Jadi nggak usah khawatir, kitab-kitab tentang fiqh dakwah itu banyak ya, masya Allah, dari yang tipis seperti ini sampai yang apa tadi berjilid-jilid, ada yang 3 jilid ada fiqhud dakwah saja ya. Tapi kan kita tadi harus hendaknya secara apa? Bertahap ya, dikit-dikit insyaallah. Memang ya, yang ana bahas di tempat ana sendiri di Masjid Imam Baihaqi itu fiqhud dakwah juga, judulnya Fiqhud Da'wati fi Sahihil Bukhari ya. Itu kenapa ana pakai itu? Tadinya Pak Yusuf minta pakai yang itu ya, ana bilang nanti dulu Pak Yusuf, itu berat ya, karena aslinya itu materi itu ana ingin sampaikan kepada para guru, kepada guru-guru SD dan ustadz-ustadz yang ada di situ. Cuman qadarullah, guru-gurunya makin habis yang hadir, yang makin banyak orang-orang ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang umum ya. Jadi yang diteruskan saja sampai sekarang dengan tentunya perubahan bahasa yang lebih diapakan, dimudahkan insyaallah. Nah kalau kita mah insyaallah lebih bertahap ya, insyaallah biidnillahi ta'ala. Li'anna al-qasda huwa at-tanbih, karena maksud dari penulisan kitab ini adalah untuk tanbih dan tadhkir ya, yaitu pengingat bi ba'di qadaya dakwah, bahwa ada beberapa permasalahan dakwah yang penting, al-muhimmah yang penting, yang harus selalu dipegang sebagai prinsip para da'i. Liyatawallad du'atu syarhaha wa bayanaha ya, wa tafsilaha
Nanti para dai faham syarahnya, penjelasannya dan perinciannya. Kullun bi tariqatihi wa uslubihi. Ya, masing-masingnya dengan cara dan metode yang insyaallah lebih jelas. Wa ma yunasibu zamanahu wa makanahu, dan nanti si dai ini bisa menyesuaikan dengan masa dan tempatnya di mana dia berdakwah, wa qaumahu, dan kepada siapa dia berdakwah. Insyaallah dengan kitab yang mukhtasar ini ya diharapkan bisa tahu ya. Jadi apa yang disampaikan, terus kapan ya, dan siapa yang akan diajarkan atau didakwahi, audiens dan mad'unya itu siapa. Waqad sammaituha, nah saya kasih judul kitab ini Fiqhud Da'wah, yaitu fikih dalam berdakwah. Bismillah. Wallaha as'alu an yataqabbala hadzal juhda. Saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima usaha saya ini, wa an yaj'alahu zadan lana, ya, dan semoga Allah menjadikan ya buku ini seperti bekal untuk kita, walid du'at, nah, dan terkhusus untuk para du'at, da'i, al-amilina fi sabilihi, yang mengamalkan ya fi sabilihi, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak aneh karena memang penulis juga Syekh Musnid Al-Qahtani ini mudir di markas dakwah ya. Di markas dakwah. Markas dakwah itu ya semacam lembaga dakwah ya, baik untuk orang Saudinya sendiri ataupun untuk tenaga kerja asing. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hudatan muhtadin, ya, orang-orang yang dapat memberikan petunjuk dan orang-orang yang juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairu dhallin wa la mudillin, bukan orang-orang yang sesat apalagi sampai menyesatkan yang lain. Waliyadu billah. Wa an la yu'amilana bima nahnu ahluhu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak ya membalas atau tidak memuamalahi kita dengan sesuatu yang di situ kita berbuat salah atau berbuat dosa, tapi wa an yu'amilana bima huwa ahluhu. Semoga Allah memuamalahi kita dengan sesuatu yang ya Allah memiliki sifat baik kepada kita selaku hamba, yaitu apa? Wa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah zat yang patut kita takuti, dan Allah pun adalah zat yang maha memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semua. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan segala ya kenikmatannya sempurnalah semua hal-hal yang baik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ini muqaddimah katabahu, beliau tulis ya pada 27 Muharram 1439, berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya. Nah, kita masuk berikutnya ke tamhid, yaitu pengantar. Ya, tadi muqaddimah itu ya pembukaan kitab ya, dan berikutnya tamhid, semacam pengantar kitab. Di sini dibawakan tentang definisi dakwah, baik secara lughatan, secara etimologi, ataupun secara istilahan, secara istilah syar'i. Ad-da'watu lughatan, dakwah itu secara bahasa atau secara etimologi adalah masdaru da'a. Ya, dia kata dasar dari da'a yad'u. Ya, kalau antum belajar bahasa Arab kan ada da'a itu fi'il apa? Madhi, yad'u fi'il mudhari', terus masdarnya da'watan. Ya. Kalau fi'il amarnya ud'u. Nanti akan dibahas ya ayat-ayat tentang dakwah.
Jadi dia masdar, kata dasar dari da'a yad'u, yang artinya apa? Wa ta'ti fil lughati bi ma'nan nida' wat talab, yang artinya memanggil atau menyeru dan meminta. Makanya ya, dakwah itu seruan. Juga kalau orang Arab bilang ada undangan walimah disebut da'watu walimatil urs. Ya. Artinya seruan, panggilan, undangan walimah urs, seperti itu. Juga bisa bermakna ad-din, agama, wal madhab, ya, satu pendapat, wan nasab atau nasab, wa ghairu dzalik, dan masih ada makna-makna yang lain, ya, yang berkaitan dengan bahasa. Adapun secara istilah syariat Islam, maka dakwah itu artinya talabud dukhuli fid dini wal istimsaki bihi, yaitu ya, menyeru seseorang atau orang lain untuk masuk ke dalam Islam dan akhirnya berpegang teguh atau istiqamah dengan syariat Islam. Itu arti apa? Dakwah. Ya. Wad du'at. Nah, sekarang para pelakunya disebut du'at, dan du'at ini jamak, ya, jamak taksir dari da'i atau da'in. Du'at qaumun yad'una ila hudan aw dhalalah. Jadi du'at itu dia secara bahasa adalah orang-orang yang menyeru, baik seruannya kepada huda, kepada petunjuk, ataupun bahkan kepada dhalalah, itu apa? Kesesatan. Makanya ya, Nabi pun membagi du'at itu ada dua. Para juru dakwah itu ada dua golongan, ada dua kelompok besar. Ada du'atun rabbaniyun ilallah, ya, para da'i yang mengajak orang-orang menuju Allah, ya. Dan yang kedua, du'atun ila abwabi jahannam, ya, na'udzubillah, para da'i, para juru dakwah yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Nah, tentunya kita yang keberapa nih? Ke satu apa kedua? Ya, kita yang ke satu, ya. Yang kedua mah duat seperti duat liberal, ya, duat Syiah, duat yang nggak jelas, menyeru kepada pintu-pintu jahannam, ini berbahaya. Jadi dia duat itu, ya, kaum yang mengajak kepada baik huda ataupun dhalalah. Ya, ini hukum apa makna aslinya. Wahiduhum da'in, ya, kata tunggalnya atau mufradnya da'i, dan terkadang juga disebut warajulun da'iyah, orang yang ahli dakwah. Da'iyah di situ ada tak marbutohnya, ya, da'iyatun, itu bukan berarti dia muannas, bukan berarti dia perempuan, karena rajulun da'iyatun, tapi tak di sini disebut ta'ul mubalaghah, yang artinya menunjukkan bahwa itu orang memang ahli dan juru dakwah. Kana yad'un nas ila hudan aw dhalalah, baik menyeru orang kepada huda, petunjuk, ataupun kesesatan. Iya. Wa udkhilatil ha fihi lil mubalaghah, dan kata-kata haknya da'iyah atau tak marbutah, ya, itu untuk mubalaghah dalam ilmu bahasa Arab disebut, ya, haul mubalaghah, yang menunjukkan, ya, kesehariannya itu adalah berdakwah. Wa idza utliqatid da'watul islamiyatu. Nah, sekarang kalau kita mendengar istilah ad-da'watul islamiyah, ya, berarti fahiya da'watu ila dinillah. Berarti, ya, artinya seruan atau ajakan menuju agama Allah, menuju Islam. Dinillahi ta'ala alladzi la yaqbalu siwah, yang mana memang Allah tidak menerima agama apapun kecuali agama apa? Islam. Apa dalilnya? Di sini baru dibawakan dalil-dalil. Ya, yang pertama, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran
ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari ya selain Islam sebagai agama, maka falan yuqbala minhu, tidak akan diterima, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang apa? Merugi. Ali Imran ayat 85. Dan ini juga dalil, ikhwan dan akhwat fillah, ini juga dalil bahwa agama yang diakui oleh Allah sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat adalah agama apa? Islam saja. Jadi nggak bisa kalau ada orang zaman sekarang bilang saya mah mau menjadi Nasrani saja, pengikut Nabi Isa. Nggak bisa, tidak sah, dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Kalau ada orang bilang saya mah mau jadi Yahudi asli saja, pengikut Nabi siapa? Musa, tidak bisa juga. Sampai betul-betul muslim, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Allah utus beliau, itu semua agama samawi yang pernah Allah turunkan memang dari langit, semuanya mansukh, semuanya terhapus semuanya syariatnya. Hanya yang ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum lagi ada hadis yang lain, ini baru ayat. Hadis yang lain nggak dibawakan di sini ya. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, demi Allah, tidaklah seorang pun manusia ya mendengarkan tentangku, tentang syariatku, ya, kemudian dia mati ya dan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan dia illa kana min ashabin nar, adalah penghuni apa? Neraka. Jadi agama apapun, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sah kecuali hanya satu, yaitu apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada ayat yang serupa juga, inna dina indallahil Islam. Islam maksudnya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis di sini, wad da'watu tuwajjahu li ghairil muslimina walil muslimin. Ini sebelumnya adzan dulu atau adzan dulu? Baik. Silahkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sampai jam 19.20 insyaallah. Oh, ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Masih di tamhid tadi ya, bahwa apabila disebutkan satu istilah ad-da'watul islamiyah, dakwah Islam, berarti itu maksudnya adalah ajakan kepada agama Islam, yang memang tidak boleh ada ajakan-ajakan lain kecuali hanya kepada Islam saja. Tadi kita sudah sebutkan ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 85, bahwa barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Kemudian disebutkan oleh penulis Syekh Musnid Al-Qahtani, kata beliau, wa da'watu tuwajjahu li ghairil muslimin walil muslimin. Ya, jadi dakwah itu diajukan atau disampaikan kepada selain kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin juga. Ya. Tentu fungsinya beda-beda ya. Adapun untuk selain muslimin, berarti untuk non muslim, fayud'a ghairul muslimi lid-dukhuli fil Islam, supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Ini tujuan utamanya kalau dakwah disampaikan kepada non muslim. Dan dakwah tetap disampaikan juga walaupun kepada kaum muslimin. Untuk apa tujuannya? Wa yud'al muslimu listikmali imanihi, supaya semakin sempurna apanya? Imannya. Waddukhuli fi jami'i syu'abil iman, dan supaya dia masuk ke dalam semua cabang iman, yaitu ke masalah-masalah furu' ya, supaya kafah Islamnya. Wa tahqiqi ala darajatil istijabati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya juga dia betul-betul bisa mewujudkan derajat ya istijabah, sejauh mana dia respon terhadap ajakan dan seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, wahai orang-orang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah, walir rasul, dan rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, apabila ya Allah dan rasulnya itu menyeru kalian kepada sesuatu yang dapat menghidupkan kalian. Ya, jadi kita kalau memenuhi dan kita bersikap responsif terhadap seruan Allah dan Rasul,
insya Allah hidup kita benar. Insya Allah hidup kita lempeng di dunia sampai akhirat. Karena begitulah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah ya Allah Maha berkuasa yang bisa untuk menghalangi ya hati seseorang dari kebenaran itu. Makanya segera kalau kita diajak untuk berbuat baik, diajak untuk dakwah ya, untuk memenuhi panggilan dakwah, segera mumpung Allah belum tutup ya. Kalau sudah ditutup hati ini ya, yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ini sudah berbahaya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu lahadan nasa jami'an. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa ya manusia ini tidak Allah buat dapat hidayah saja semuanya? Betul tidak? Ya, mungkin muncul pertanyaan begitu. Ada orang yang pertanyaannya rada-rada aneh tuh. Kan Allah Maha berkuasa, kenapa Allah tidak ciptakan semua manusia ini dapat hidayah semua? Ya, maka dijawab di sini, walakin iqtadat hikmatuhu subhanahu an yakuna hunaka du'at. Ya, justru sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan ada du'at, ada para penyeru. Yang paling mulia dari para du'at adalah tentu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yad'una ila sabilihi, yang mereka mengajak orang untuk meniti dan menempuh jalan Allah. Wa yursiduna khalqahu, membimbing manusia, ila ma'rifati ma khuliqu min ajlihi, ya, agar orang-orang manusia itu tahu apa tujuan Allah menciptakan mereka, ya, biar kita baik. Jadi makanya Allah menciptakan kita itu, ya, Allah turunkan juga syariat, dan syariat baru bisa kita pahami kalau ada orang-orang yang menjelaskan. Dan orang-orang yang menjelaskan itu yang paling faham adalah tentu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, supaya kita benar syariat itu diturunkan. Ya, ibaratnya mudahnya begini logikanya. Ibarat kita beli gadget, ya, beli tablet atau beli smartphone, pasti kita ketika beli itu dari pabrik, ya, itu dapat manual booknya, betul tidak? Gimana cara penggunaannya, pemeliharaannya supaya baterai nggak cepat soak, nggak cepat jebol, ya. Kita baca panduannya supaya ini barang tetap bagus. Bahkan kalaupun nanti jatuh kita ke service centernya, ya, seperti itulah. Dan yang paling ngerti tentang barang tersebut tentunya pabrik yang membikin barang ini, betul tidak? Nah, yang bikin kita siapa? Yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling tahu tentang kemaslahatan kita berarti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan berupa syariat-syariat dari nabi ke nabi sampai akhirnya nabi kita yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manual booknya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kalau kita pengen baik terus dari dunia ini sampai ke akhirat, sampai surga, ikuti panduan tersebut, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya kenapa yakni Allah turunkan para da'i, ya, terutama nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, supaya makhluk ini, manusia ini tahu mana yang benar untuk dipraktekkan, diambil, dijalankan, dan mana yang salah, maksiat-maksiat untuk diapakan? Ditinggalkan. Ya. Ini boleh, ini tauhid wajib dipelajari, ini salat wajib dilakukan, ini saum, ini maksiat, ini syirik, ini bid'ah,
tinggalkan, karena kalau tidak rusak kita. Rusak karena tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ila ma'rifati ma khuliqu min ajlihi. Jadi kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Kan antum sering dengar ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Sementara kewajiban beribadah itu kita tahu ini ibadah benar apa salah kecuali dengan cara talabul ilmi, belajar agama. Baru kita tahu oh ini ibadah yang benar. Karena kalau asal ibadah saja seenak udel sendiri ya jatuhnya nanti bid'ah. Bukankah para pelaku bid'ah juga sama-sama ikhlas, tapi kesesatan mereka satu, yaitu apa? Tidak ittiba kepada sunnah Rasul dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini. Sok, diminum, sok. Duduk sambil duduk. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hatta ya'budu rabbahum ala basirah. Ya, supaya kita itu menyembah Allah ala basirah, di atas basirah, kebenaran. Karena antum tahu semua insyaallah syarat diterimanya ibadah oleh Allah itu ada berapa? 2. Apa dan apa? Ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, ittiba. Ikhlas saja tidak ittiba tidak diterima. Ya. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Kalau kita tanya mereka, masya Allah ikhlas. Yang merayakan Maulid Nabi misalkannya, apa? Hatinya ikhlas. Yang merayakan tahlilan, ya, acara kematian. Kalau kita tanya ikhlas tidak? Ikhlas, masya Allah. Top ikhlasnya. Tapi kita katakan tidak diterima amal ibadah ente oleh Allah. Kenapa? Karena syarat kedua tidak terpenuhi. Apa itu? Ittiba. Ada tidak dalilnya Anda melakukan itu? Ataukah seenak udel Anda sendiri? Ya. Karena syariat harus mengacu kepada yang Allah turunkan syariat itu kepadanya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, supaya sama, supaya seragam. Begini loh caranya. Bukan seenak kita sendiri dalam beribadah. Ya. Dan Allah tidak minta kita untuk berkreasi dalam beribadah. Allah tidak minta kreativitas kita dan inovasi kita dalam beribadah, tidak. Kita beribadah hanya ikut dalil, ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, lakukan. Tidak ada, jangan macam-macam. Ya, begitu. Wa tahsulu lahumus sa'adah. Dan supaya ya terrealisasi kebahagiaan, nah itu akhirnya. Kalau kita benar hidup di dunia ini, kita akan bahagia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kama anna min sunnatillahi fi khalqihi wa adlihi wa rahmatihi annahu la yu'adzibu ahadan hatta taquma alaihi al-hujjah. Sebagaimana ketetapan Allah, sunnatullah itu ya pada makhluknya, dan ini sifat keadilan Allah yang luar biasa dan rahmat Allah. Allah tidak akan mengadab ya manusia sampai betul-betul tegak padanya hujjah ya, wala tabqa lahu hujjah, dan betul sudah tidak ada lagi yang ya tersisa, sudah betul-betul sudah disampaikan. Jadi kalau ada orang ya betul-betul nggak ngerti tentang syariat, misalkan ya orang hidup di pedalaman ya hutan apa misalkan Amazon, ya, nggak tahu peradaban sama sekali, pakai baju aja nggak tahu ya. Ya, orang-orang situ kan pakai baju aja gimana? Ya, pakai daun aja. Misalkan sampai detik ini masih ada tuh orang kayak begitu, dari ceprot lahir sampai tua sampai meninggal nggak tahu syariat Islam. Ya Allah tidak akan menyiksa dia, tidak akan mengadab dia, karena tidak ada yang sampai, tidak ada yang menyampaikan kepada dia tentang syariat Islam. Seperti juga ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang berada di antara terputusnya syariat Nabi Isa sampai baru diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini masa fatrah kosong, ya, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi di zaman ini kita hidup di kota, kita hidup di tempat yang penuh dengan gadget, yang semua sudah 4G bahkan 5G sekarang. Ya, Masya Allah. Masa nggak tahu dakwah salafiyah? Masa tidak paham tentang Al-Quran dan apa? Sunnah. Masa tidak paham tentang dakwah sunnah yang mengajak kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kalau dia nggak paham, berarti dianya sendiri yang tidak mau belajar Islam, bukan karena keadaan sekitar yang tidak mendukung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab, kata Allah, sampai kami utus rasul. Dan rasul tadi dai. Ya. Jadi itu hikmahnya kenapa Allah syariatkan adanya para nabi dan rasul sebagai dai. Ya, karena memang ada orang-orang yang memang tidak ngerti Islam karena tidak sampai kepadanya Rasul. Ya, makanya sering ayat-ayat seperti misalnya dalam surat Zumar tentang golongan orang-orang yang digiring ke neraka jahanam. Itu ditanya sama para malaikat penjaga neraka jahanam itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang telah menyampaikan ayat-ayat Allah dan telah memberitahu tentang adanya hari yang kalian sekarang di hari ini, yaitu hari apa? Kiamat. Wa li ajli dzalika arsalallahu ar-rusula wal anbiya'a. Nah, oleh sebab itulah makanya Allah utus para rasul dan nabi. Wa anzalal kutuba, Allah juga turunkan apa? Kitab-kitab. Wa ajral ayati wal mu'jizat, bahkan Allah berikan ayat-ayat kebesarannya pada nabi-nabi dan rasul tersebut dan mu'jizat-mu'jizat. Ya. Sesuai dengan apa yang marak di masa itu pada kaumnya. Contoh seperti Nabi Musa. Apa mu'jizat yang Allah kasih kepada beliau? Ya, tongkatnya bisa berubah jadi apa? Ular. Itu sihir yang pada saat itu Fir'aun punya para pendamping tukang-tukang sihir yang sangat mahir, tapi sihirnya itu hanya sebatas mengelabui apa? Pandangan. Yang mereka pegang itu apa? Seutas tali. Ya. Yang disihir apanya? Ya, orang-orang yang nontonnya. Tapi Nabi Musa asli, tongkatnya berubah betul-betul jadi apa? Jadi ular. Makanya para tukang sihirnya pada beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf lagi musim apa di zamannya itu? Ya, orang-orang yang ahli takwil apa? Mimpi. Nabi Yusuf kasih mukjizat, Allah kasih mukjizat berupa mimpi. Nabi Isa, Allah kasih mukjizat bisa menghidupkan apa? Orang mati bahkan dengan izin Allah. Bisa menyebutkan orang akmah. Akmah itu bukan hanya akmah. Akmah itu buta sejak lahir. Itu bisa dimelekan dengan izin Allah oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Allah kasih mujizat yang terbesar Al-Quran. Karena di masa beliau sedang pamer-pameran tentang masalah syair-syair, puisi-puisi bahasa Arab yang luar biasa, sastranya sangat tinggi. Tapi para penyair tersebut ketika baca Quran, ini bukan buatan manusia ini. Bukan dari orang, bukan buatan manusia, tapi dari siapa? Allah. Tapi ada yang beriman dan ada yang tidak. Wa mu'dhamu ahkami, qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Nah, itu Allah utus rasul-rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya nanti orang-orang tidak ada lagi yang beralasan setelah diutusnya para rasul. Gak ada yang beralasan, saya nggak tahu ya Allah, jangan siksa saya, jangan masukkan saya ke dalam jahanam, saya nggak tahu tentang Islam. Gak ada, nggak bisa. Sudah Allah turunkan Al-Quran dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa mu'dhamu ahkami ad-da'wati ila Allah tu'khadhu min qawlihi ta'ala. Dua paragraf lagi di sini.
Dan ingat, ada dua ayat yang paling agung, yang dari dua ayat inilah fiqhud dakwah diambil, ya. Yang pertama ayat dalam surat Yusuf ayat 108, ya, itu bisa catat nih ya, surat Yusuf ayat 108 itu bunyinya qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ilmu, ya. Basirah itu dalil wal burhan, ilmu. Jadi di sini nanti disimpulkan, ya, nanti akan diperinci insyaallah, bahwa seorang dai itu harus berilmu. Dia mau dakwahi apa kalau tidak punya ilmu? Mau dakwahi pakai apa? Ana wa man ittaba'ani, aku dan bersama orang-orang yang mengikuti aku. Berarti ulama, para dai harus mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa mengajak orang seperti apa yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Sama satu ayat lagi dalam surat An-Nahl ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah, ajaklah orang menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nih, jadi asal usul dakwah itu dengan hikmah, dengan cara yang baik, bahasa yang santun, yang sopan, tidak keras. Baru kalau sekiranya rada-rada susah dan ngeyel, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka itu pun dengan cara yang apa? Baik, yang ilmiah. Begitu ya. Tetap hindari kata-kata yang kasar. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iya. Nah, fa fi hatainil ayatain, pada dua ayat ini bayanallahu taala hukman dakwah. Allah terangkan tentang hukum dakwah, wa wasailaha, wasilah-wasilah dakwah, wa asalibaha, ya, metode-metode dalam berdakwah, wa ahamma fadailiha, dan ya keutamaan yang paling pentingnya pada dalam berdakwah, wa ahamma sifati wa akhlaqid da'i, dan bagaimana akhlak dan sifat seorang dai yang harus dimiliki, yang paling penting. Apakah pantas dai itu, ya, sifatnya misalkan pemarah? Apakah pantas dai itu pelit misalkan, ya, nanti dibahas. Apakah pantas dai itu misalkan nggak sabar menghadapi audiens dan mad'unya, nanti akan dibahas bagaimana seharusnya akhlak seorang apa? Dai. Wa sa'atanawalu hadhihi al-qadaya, dan kata penulis saya akan bahas permasalahan-permasalahan ini bi syai'in min al-ikhtisar. Nah, sekali lagi dengan cara ringkas saja. Mustadillan bi aqwali ba'dil ulama, dengan berdalil juga dengan perkataan sebagian para ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, baik ulama yang terdahulu, ulama salafus salih ataupun ulama yang belakangan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahi ta'ala. Nah, baru nanti setelah ini tentang hukum dakwah ilallahi ta'ala insyaallah. Iya. Nah, sekarang sudah 19.20 pas ya. Silahkan sampai di sini dulu ya untuk materi kita pada kesempatan pertemuan perdana ini. Insyaallah ini muqaddimah, dan nanti pada kesempatan yang akan datang bulan depan lagi ya insyaallah kita masuk ke materi berikutnya, hukmud da'wati ilallah, hukum berdakwah, mengajak kepada Allah azza wajalla. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan seputar materi tadi ataupun yang lainnya, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Mangga, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang mengatakan balik
Iya. Sampaikan walaupun satu ayat itu maksudnya bagaimana saudara Pak? Tadi katanya kita berdakwah itu harus memang berilmu dulu atau sesuai kapasitas kita atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertanyaan yang bagusnya tentang ya ballighu anni walau ayat, memang itu hadis ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sahih. Namun itu harus ya kita fahami bahwa maksud hadis tersebut kalau kita memiliki ilmunya baru sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Satu ayat itu satu, baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun ilmu Islam. Kalau kita tahu ilmunya, yakin, pasti ya, maka sampaikan. Jangan ada yang disembunyikan. Itu pun harus faham. Ya, nanti sebetulnya dibahas ya secara terperincinya kapan seorang dai menyampaikan ilmu ya. Karena nggak semua waktu dia bisa menyampaikan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa dia sampaikan ilmu. Karena juga nggak semua orang bisa disampaikan apa? Ilmu pada saat waktu yang bersamaan. Bertahap. Ya. Kemudian yang ketiga, metode penyampaian juga. Apakah bisa langsung disampaikan begitu saja ataukah bertahap juga? Ya. Nah itu nanti insya Allah ada di permasalahan asalibud dakwah, metode-metode dalam berdakwah. Ya, jadi intinya itu harus dipahami maksud hadis tersebut bahwa balighu anni walau ayah itu adalah kita yang menyampaikan ayat tersebut harus paham maksudnya, dan yang kedua kepada siapanya ya, dan kemudian yang ketiga ya kapan waktunya disampaikan. Itu nanti harus difahami insyaallah. Ada dibahas insyaallah ya. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lainnya barangkali? Ini berarti jadwal kajian di sini cukup padat juga ya. Anda lihat ada 6 ya kalau nggak salah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan semuanya ngaji kitab kayak begini atau? Iya, bagus itu, bagus ya. Yang penting itu kitanya semangat ngajinya dulu, walaupun kita nggak mudeng ini kitab ini bacanya apa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi saya anjurkan kalau bisa di print ini, di copy ya, diperbanyak. Lumayan lah ada yang bisa dicoret-coret di situ ya, harokat. Terutama kalau kitabnya memang gundul, ya. Jadi nggak ngeblank sama sekali nanti. Oh ternyata saya pernah ngaji, masya Allah, ngaji kitab. Bisa cerita ke anak cucu nanti lama-lama ya, insya Allah. Kalau yang masih muda ya, kalau yang sudah tua ya langsung cerita ke cucunya. Ini kakek aja masih kakek aja masih ngaji, masa kamu yang masih muda nggak mau ngaji ya misalkan? Nggak apa-apa. Orang kalau sudah senang terhadap bahasa Arab, kitab-kitab para ulama, ini insya Allah sudah bagus, ya, sudah bagus. Karena kebanyakan orang kalau udah ngelihat bahasa Arab, udahlah, ya, malas nggak mau ya udah sebegitulah. Karena keberhasilan orang itu tergantung dari apanya dulu. Pertama, himmah itu keinginan kuat dan tekad kuatnya. Kalau orang sudah menyeting dirinya, nggak bisa, ya udah nggak bisa. Itu sebetulnya dia sendiri mau apa tidak, ya seperti itu. Dan Ana juga sering ya kasih pengarahan seperti tadi di majelis-majelis Ana itu bahas kitab, dan para mad'unya memegang kitabnya. Bahkan kalau santri sih wajib Ana tunjuk baca, suruh baca. Ya. Kan kalau di sini mau ditunjuk baca. Kan? Nanti insya Allah pertemuan berikutnya sepi, nggak ada yang datang. Ya.
Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin begitu juga caranya, rahimahullah. Ya. Bahkan kalau beliau murid khususnya itu kalau ada yang bacanya salah, suruh berdiri di sini, suruh berdiri. Ya. Tapi kan nggak mungkin kita begitu ya, karena antum bukan santri juga. Ya, barangkali sampai situ. Ada lagi yang ditanyakan barangkali, atau kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini. Cukup ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.